Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita belajar tentang zakat fitrah, maka pada hari ini kita belajar tentang zakat mal. Kita lihat perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal dalam segi pengertiannya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Kemarin sudah kita pelajari. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sebelum kita lanjut belajar tentang ketentuan zakat mal, kita perhatikan istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat, terutama zakat mal. Ada yang namanya nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada haul, adalah batas minimal harta dari segi waktu, yaitu telah mencapai 1 tahun. Kemudian mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, dan muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Anak-anakku, apakah kalian ingin jadi mustahik atau muzaki? Pak Guru doakan kalian semua bisa menjadi muzaki. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, syarat-syarat muzaki dalam zakat mal atau orang yang berzakat yaitu: pertama, beragama Islam, merdeka atau tidak hamba sahaya, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain, harta sudah mencapai 1 nisab. Saya ulang lagi, nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat berikutnya yaitu sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan ada beberapa macam. Yang pertama, emas atau perak, harta perniagaan atau perdagangan, kemudian peternakan, kemudian pertanian, dan yang kelima, harta temuan atau rikas. Emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah untuk emas 93,6 gram. Pendapat ulama lain yaitu 85 gram, itu untuk nisab emas. Kemudian nisab perak yaitu 624 gram. Nah, berapa kadar zakat yang dikeluarkan? Kadar zakat untuk emas dan perak yaitu 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan atau dikiaskan dengan nisab dan zakat emas. Contoh zakat emas dan perak. Seseorang memiliki emas seberat 150 gram, telah dimiliki selama 1 tahun. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Caranya yaitu kita ketahui bahwa nisab emas adalah 93,6 gram,
Jadi seseorang memiliki harta lebih dari itu sudah wajib zakat. Harta yang dimiliki orang ini yaitu 150 gram, artinya sudah memenuhi nisabnya. Caranya yaitu 150 gram dikalikan kadar zakatnya 2,5%, hasilnya 3,75 gram. Itu adalah besar emas yang dikeluarkan untuk zakatnya. Contoh berikutnya, seseorang memiliki perak seberat 1250 gram, telah dimiliki selama 1 tahun. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Tata caranya sama dengan menghitung zakat emas, yaitu 1250 gram perak dikalikan kadar zakatnya emas dan perak yaitu 2,5%, hasilnya 31,25 gram kadar perak yang dikeluarkan untuk zakat. Selanjutnya yaitu zakat perniagaan. Apa itu zakat perniagaan? Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun atau disebut dengan haul dan sudah mencapai 1 nisab. Nisabnya dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya berapa? Nisabnya senilai dengan emas 93,6 gram, pendapat lain 85 gram. Berapa kadar zakatnya? Yaitu sama 2,5%. Itu adalah zakat harta perniagaan atau harta hasil dari perdagangan. Contohnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal tahun 1493 Hijriah dengan keadaan sebagai berikut. Mebel belum terjual, ada 5 set senilai 20 juta. Uang tunai senilai 85 juta. Jumlahnya harta yang dimiliki selama 1 tahun tersebut dengan aset perdagangannya yaitu 105 juta. Utang dan pajak yang harus dipenuhi dalam waktu itu yaitu 5 juta. Sehingga saldo harta dan aset yang dimiliki yaitu sebesar 100 juta. Besar zakatnya yaitu 2,5% kali 100 juta yaitu 2.500.000 rupiah. Besar zakat dari harta 100 juta. Selanjutnya yaitu tentang peternakan. Zakat peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya sesuai tabel berikut ini. Untuk kambing atau domba, nisabnya minimal 40 ekor sampai 120 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian untuk sapi atau kerbau, minimal 30 sampai 39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun dan kelipatannya. Untuk 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor untuk sapi atau kerbau. Untuk kambing setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Kemudian untuk unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya pada kesempatan ini. Untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel tersebut seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas, yaitu 2,5%. Zakat mal berikutnya yaitu zakat pertanian.
Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih adalah khusus yang memproduksi makanan pokok. Dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen. Jadi, zakat pertanian tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya 750 kg atau 5 wasok. Kadar zakatnya yaitu 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan dan 5% apabila ada biaya untuk pengairannya. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas, yaitu 2,5%. Contoh cara menghitung zakat tanaman atau pertanian. Seorang petani telah panen padi, mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa kilogram zakatnya? Karena sawahnya atau pertaniannya diairi dengan menggunakan tenaga diesel dan mengeluarkan biaya, maka ketentuan zakatnya yaitu 5%. Tata caranya yaitu 7.500 kg dikalikan 5%, yaitu 375 kg harta atau padi yang dizakatkan. Seorang petani telah panen padi, mendapatkan hasil sebanyak 10.000 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan. Berapa kilogram zakatnya? Karena sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan, yang artinya tidak membutuhkan tambahan biaya, maka kadar zakatnya yaitu 10%. Penghitungannya yaitu 10.000 kg padi dikalikan 10%, hasilnya 1.000 kg untuk padi yang dizakatkan, diberikan kepada mustahik. Harta yang dizakati berikutnya yaitu harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia atau undang-undang yang berlaku. Contoh tata cara penghitungan zakat rikas. Seorang penggali sumur menemukan arca dari emas seberat 80 kg. Hitunglah berapa kilokah dia harus zakat. Tata caranya yaitu 80 kg dikalikan 20% kadar zakatnya rikas, yaitu 16 kg. Zakat berikutnya yaitu zakat profesi. Para ulama salaf atau terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada mereka berijtihad tentang zakat. Belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini, sehingga tadi tidak disebutkan dalam 5 kategori zakat. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan
dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu para ulama kholaf atau ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Contoh cara menghitung zakat profesi. Pak Ahmad bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi. Gajinya 1 bulan 10 juta, memiliki tanggungan keluarga 2.500.000 per bulan, dan ia harus mengeluarkan zakat yang besarnya 2,5% dari gajinya. Berapakah uang zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad secara bulanan? Yaitu jawabannya 250.000. Untuk zakat profesi ini ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang dikeluarkan dengan perhitungan harta bruto atau penghasilan yang diperoleh langsung dikalikan 2,5%. Ada yang berpendapat hasil yang diperoleh dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan sehingga sisa harta bersihnya dikalikan 2,5%. Kemudian pendapat yang lebih afdol, lebih utama, yaitu bruto dikalikan kadar zakat, yaitu 2,5%. Harta jika memenuhi nisab yang telah ditentukan senilai 85 gram emas atau 93,6 gram emas dikalikan harga emas per gram saat itu. Itu adalah tata cara menghitung zakat profesi. Kemudian anak-anak, hikmah zakat. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat, menolong, membantu dan membina kaum duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang terakhir, hikmah zakat yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Ini adalah rangkuman dari beberapa nisab harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas, nisabnya 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram, kadar zakatnya 2,5%. Untuk perak 624 gram, kadar zakatnya 2,5%. Untuk perniagaan atau barang dagangan, nisabnya yaitu standar emas. Standar harga emas yaitu 93,6 gram kali harga emas pada saat itu. Kadar zakatnya 2,5%. Untuk pertanian, nisabnya atau minimal hasil dari pertanian yaitu 750 kg dengan kadar zakat 10% jika tanpa biaya irigasi, 5% jika ada biaya irigasi. Untuk peternakan kambing atau domba, nisabnya minimal memiliki kambing atau domba 40 ekor. Kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Untuk sapi, kerbau, minimal nisabnya yaitu 30 ekor. Kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Untuk barang temuan tidak ada nisabnya. Berapapun barang temuan atau rikas,
kadar zakatnya 20%. Untuk perikanan, perkebunan, dan harta hasil profesi nisabnya yaitu standar dengan emas, kadar zakatnya 2,5%. Barangkali ada pertanyaan tentang zakat, silakan ditulis di kolom komentar. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.